Karena nggak semua juga harus jadi profesor, jadi astronot, jadi peneliti di laboratorium. Bisa juga dia jadi YouTuber, bener nggak? Bisa juga dia jadi blogger, bisa juga jadi fashion stylist atau apa. Jadi tergantung kemampuan di mana, yang penting ya tetap berpegang pada spirit of excellence. Jadi kita fokus sampai saat ini masih memang harus diakui akademik, meskipun udah mulai ada tambahan tentang perilaku, evaluasi kegiatan, tapi tidak banyak sekolah formal yang memiliki arah untuk pengembangan bakat secara spesifik karena masing-masing anak punya perbedaan. Kalau dia secara umum masih banyak. Karenanya memang perlu ada semacam adjustment, penyesuaian. Yang mendapat perhatian yang ekstra sebetulnya di kita adalah yang akademiknya bagus. Tapi kalau nanti sudah berkaitan dengan olahraga, sudah berkaitan dengan seni budaya, atau bahkan yang lebih spesifik lagi, itu memang belum terlalu diperhatikan. Karenanya perlu ada kesiapan dari semua pihak nih. Karena ada anak-anak yang berbakat. Berkebutuhan khusus itu tidak berarti dia kurang, tetapi dia juga bisa jadi lebih. Nah, kalau lebih yang selama ini kan lebihnya ada akademik, sehingga ada akselerasi dan segala macam. Nah, ini yang jadi problem di kita adalah kita belum menggali secara mendalam. Nah, proses ini harusnya bisa dikembangkan, tetapi memang tidak bisa di semua sekolah. Jadi harus ada sekolah-sekolah yang secara spesifik. Ada beberapa daerah yang menetapkan sekolah umum, tapi fokus kepada seni adanya di sekolah ini. Yang olahraga adanya di sini gitu. Jadi mereka membagi sendiri, dan itu di masing-masing daerah biasanya sudah melakukan itu, tapi tidak semua, masalahnya tidak semua gitu. Nggak apa-apa juga sih ya, karena ya kalau saya tuh lebih kepada setuju dengan konsep IB, dalam arti kan sekarang ada tuh sistem belajar IB, kalau nggak salah singkatannya apa sih, International Baccalaureate ya. Dalam arti dia itu nggak hanya memfokuskan pada IQ dalam arti hal-hal yang akademis aja, tapi juga pengembangan bakat anak gitu kan, terus sifat-sifat karakter anak gitu. Karena pada akhirnya manusia kan nggak perlu IQ aja ya Sam. Untuk kita bisa survive dalam dunia ini, kita harus punya selain IQ, harus punya EQ, kecerdasan emosi, kita mesti punya SQ, kecerdasan spiritual, bukan berarti agama ya, terkait langsung dengan agama, tapi SQ ini kan lebih kepada orang itu bisa melihat apa yang dilakukan dalam dunia ini sebagai ibadah. Jadi memang itu nanti kaitannya kepada integritas, masalah dia tuh berani membela kebenaran, nah itu penting tuh si SQ. Nah yang gak kalah penting juga yang terakhir kan EQ kan, adversity quotient, dalam arti seberapa sih dia itu punya kemampuan untuk bertahan, untuk dia itu bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidupnya. Nah ini juga penting nih. Orang kadang-kadang kalau cuma IQ aja ya, tapi nggak punya SQ, nggak punya EQ, nggak punya EQ, itu malah sebenarnya nggak gampang survive gitu. Jadi nggak jaminan. Jadi kalau memang orang itu kan beda-beda Sam. Nggak harus semua jago fisika kan, karena nggak semua juga harus jadi profesor, jadi astronot, jadi peneliti di laboratorium. Bisa juga dia jadi YouTuber, bener nggak? Bisa juga dia jadi blogger, bisa juga jadi fashion stylist atau apa. Jadi tergantung kemampuan di mana, yang penting ya tetap berpegang pada spirit of excellence. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik dan menjadi excel di bidang kamu. Jadi nggak perlu terlalu dibuat orang stres. Kalau ya makanya sekarang ada wacana di mana nggak usah deh pakai ujian-ujian, apalagi kalau untuk kayak anak-anak yang masih SD gitu kan. Nanti yang ada jadi depres kalau dia dapat angka misalnya 5 di matematika. Terus dia berasa aduh saya bodoh gitu kan. Padahal bisa aja dia excel di bidang musik. Mungkin dia jenius di bidang musik, jago main piano, atau dia bisa compose lagu. Nggak apa-apa juga kan. Nggak semua orang harus jadi mathematician gitu. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah gitu bahwa dia mungkin akademisnya yang mungkin ilmu-ilmu pastinya nggak bagus, tapi kan pasti dia punya kekuatan di tempat yang lain. Nah itu aja yang dikembangkan. Nah jadi nggak matching ya. Memang sih gitu, jadi berangkat tadi saya bilang gitu. Kurikulum kita, gaya mengajar kita itu kan kalau di Indonesia itu kan lebih satu arah gitu, lebih kepada hafalan, lebih ya udah baca aja textbook, hafalin, ya udah jawabnya begitu. Kadang-kadang kalau kita jawabnya yang salah, suatu hal yang berbeda, padahal kita punya argumen, kita dibilang salah gitu kan.
justru itu bukannya malah mematikan kreativitas gitu. Ya biarin aja gitu. Apa namanya? Albert Einstein juga dulu dihina, dibilang katanya teorinya itu terlalu mengawang-awang, tapi ternyata beberapa tahun kemudian ternyata dia yang benar, dia yang jenius gitu. Jadi memang harus disiasati gimana caranya untuk kurikulum di sekolah, terutama untuk di universitas ya gitu. Di semester-semester terakhir gimana caranya supaya mahasiswa itu dapat exposure yang bisa nyambungin dia gitu kan, menyambungkan dia dengan apa sih yang diharapkan di tahun pertama di tempat pekerjaannya. Jadi lebih dibawa bring them into reality gitu. Kalau di sekolah mungkin awal teori sebagai fundamental perlu ya, foundation gitu. Cuma jangan terlalu banyak teori terus gitu kan. Dia juga harus bisa gimana caranya untuk mengimplementasikan teori itu. Jadi mungkin di semester-semester terakhir tuh bagusnya juga banyak praktek kan. Banyak praktek, kemudian juga banyak berkomunikasi gitu kan dengan orang-orang yang memang sudah praktek di bidang yang terkait dengan studinya gitu. Jadi dia bisa lebih melihat kenyataan yang ada di lapangan untuk bisa adjust ya. Dia jadi tahu kan apa sih yang di-expect dari saya nih kalau nanti saya lulus kerja gitu kan di tempat pekerjaan yang saya mau, saya tuh harus dituntut seperti apa gitu. Tapi ya pada akhirnya menurut saya sih itu tadi ya, yang jadi modal segala-galanya di industri apapun itu adalah analytical skill sih. Kalau kita nggak belajar untuk bernalar, ya susah gitu. Dan itu nantinya pada akhirnya akan terimbas dengan revolusi industri 4.0. Kalau cuma masalah hafalan gitu, kita mau ngelawan mesin ya kalah lah Sam. Tapi kalau kita bernalar, mesin nggak bisa bernalar kan. Nah justru itu kemampuan kita yang harus diasah, dan itu sebenarnya yang harus diberikan exposure yang cukup gitu ya untuk anak-anak di Indonesia. Jadi kalau kami melihat bahwa ada miss-nya adalah di bagaimana seharusnya pendidikan yang katanya digembor-gemborkan kan vokasi-vokasi gitu ya supaya kemudian bisa kerja, dan ternyata data BPS sendiri mengatakan justru tingkat pengangguran terbuka itu terbesarnya adalah lulusan SMK, artinya ada yang miss. Yang harus dilakukan kami adalah mempersiapkan siswa itu pada dua hal. Yang pertama, membangun link dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena sebagian besar memang masih diarahkan pada dunia industri. Yang satu lagi adalah bagaimana kemudian mereka harus dilatih betul dengan keterampilan berwirausaha. Karena keterampilan berwirausaha itu perlu didampingi, bukan cuma teori, tapi perlu didampingi sehingga kemudian mereka bisa berkembang dan bisa dilepas. Nah, mudah-mudahan dengan dua ini saja bisa menjadi bagian yang kita bisa dorong terus gitu untuk menjadi lebih baik lagi dan jadi nyambung antara bukan cuma di SMK tetapi juga di kampus, karena kampus juga kejadiannya hampir sama.